Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Kawan-kawan semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Dari pantai Laut Selatan ini, dari Parangtritis, saya akan membacakan dan mengulas salah satu kalimat di dalam puisi Maulana Jalaluddin Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nas, wahai manusia, la tarbitu qulubakum bil khalqi fatad'abu. Janganlah engkau tambatkan hatimu kepada makhluk, maka engkau akan capek, engkau akan lelah. Jadi di sini kalimat larangan, ya. Jangan tambatkan hatimu kepada makhluk, karena dengan menambatkan hati kepada makhluk engkau akan lelah, engkau akan capek. Kenapa menambatkan hati kepada makhluk itu bikin capek? Karena makhluk bukanlah tempat kita bersandar. Makhluk bukanlah tempat kita berkeluh kesah. Makhluk bukanlah tempat kita mengadu. Tempat kita berkeluh kesah, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu adalah Tuhan Sang Maha Pecinta. Jadi karena itu, betapapun menggiurkannya makhluk-makhluk, jangan sampai itu menjadikan hati kita tertambat kepada mereka. Jangan. Tertambat kepada makhluk akan menjadikan kita kecewa, akan menjadikan kita lelah, akan menjadikan kita capek. Jadi makhluk-makhluk yang beraneka ragam itu, kalau itu semua menjadikan hati kita tergiur, itu sesungguhnya hanyalah merupakan ujian belaka, merupakan tipuan belaka. Jangan sampai menjadikan diri kita tertambat kepada makhluk-makhluk, biarpun makhluk-makhluk itu sangat menggiurkan, sangat disenangi, sangat digandrungi oleh hati kita, manusia. Tentu saja karena antara sesama makhluk, ya, kita itu perlu sadar bahwa mereka, makhluk-makhluk yang semula kita jadikan tambatan di hati kita, itu mereka sama sebagaimana diri kita, yaitu sama-sama lemahnya, sama-sama tak berdaya, sama-sama temporal, dan sama-sama fana. Jadi mereka sesungguhnya adalah kita di dalam bentuk-bentuk yang lain, di dalam rupa-rupa yang lain. Kelemahan-kelemahan kita itu berada juga pada diri mereka. Kekurangan-kekurangan kita itu juga dimiliki oleh mereka. Nah, sebaliknya, irbitu qulubakum bil ishqi, tambatkanlah hati kalian itu kepada cinta. Tambatkan hati kalian kepada cinta. Dan cinta tentu saja sudah kita maklumi, itu merupakan sifat Tuhan alam semesta. Kita manusia yang mengalami jatuh cinta kepada sesama, itu sesungguhnya merupakan cipratan dari gemuruh cinta Tuhan. Jadi tambatkanlah hatimu terhadap cinta. Untuk apa? Likai tataharraru, agar engkau menjadi merdeka.
Jadi ya, perbudakan itu lahir dari tertambatnya hati kepada makhluk-makhluk, sementara kemerdekaan itu lahir dari tertambatnya hati kepada cinta. Nah, tentu saja ya, para nabi itu adalah para pecinta, para wali itu adalah para pecinta, para sufi itu adalah para pecinta. Mereka jatuh cinta kepada ilahi, dan karena itu hati mereka, jiwa mereka, pikiran mereka betul-betul merdeka, tidak tertambat kepada segala yang fana, kepada segala yang temporal, kepada segala sesuatu yang akan rusak oleh waktu. Nah, agama kita ini merupakan sarana bagi diri kita untuk mencurahkan cinta kepada hadiratnya. Merupakan sarana bagi diri kita agar kita meliputi hati kita dengan cinta itu sendiri. Jadi sifat Tuhan yang abadi itu, sifat Tuhan yang azali itu bisa kita ejawantahkan di dalam kehidupan ini. Itulah tujuan diturunkannya agama. Tujuan diturunkannya para nabi, diutusnya para rasul, itu agar mereka menjajakan cinta di dalam kehidupan ini. Ada sebuah puisi ya, dari Syekh Fakhruddin Iraqi yang menyatakan, sakaba ishqukal khamrah min aidis suqat. Cintamu yang transenden itu menuangkan arak dari tangan para pemberi minum. Nah, kalimat atau idiom arak di sini ini tidak menunjuk kepada arak yang terlarang, tidak menunjuk kepada jenis narkoba apapun, sama sekali tidak. Idiom arak di sini menunjuk kepada adanya kekuatan cinta yang menjadikan siapapun mabuk kepada Tuhan, mabuk kepada kebenaran. Kalau mabuk narkoba, kalau mabuk oplosan, orang itu bisa menjadi bodoh. Tapi kalau mabuk anggur ilahi, mabuk Tuhan itu sendiri, orang akan memiliki 100 kali kecerdasan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mabuk. Jadi karena itu para nabi adalah orang-orang paling cerdas. Para rasul adalah orang-orang paling cerdas. Para wali, para sufi adalah orang-orang paling cerdas. Kenapa? Karena mereka itu sudah menenggak anggur rohani, anggur ilahi, sehingga mereka mabuk. Dan di dalam mabuk mereka mengalami kecerdasan berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang tidak mabuk. Cintamu yang transenden itu telah menuangkan arak dari tangan para pemberi minum. Nah, para pemberi minum di sini menunjuk kepada orang-orang yang diberkati, kepada orang-orang yang dijadikan sebagai sarana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuangkan cintanya kepada sesama. Aidis suqat, ya. Tangan orang-orang yang memberikan minum. Jadi para pemberi minum ini sesungguhnya merupakan duta-duta cinta ilahi. Mereka tidak memiliki tugas apapun kecuali menebarkan cinta di dalam kehidupan ini. Wasakaba minal aini kathiran min damil qalbis safi. Sementara betapa sering mata hati itu mencucurkan air mata darah. Jadi ini juga merupakan adanya simbol air mata darah itu, simbol dari cinta yang terlalu. Jadi cinta yang sangat hebat,
Sehingga tidak cukup air mata itu adalah air mata saja, tapi air mata yang bercampur dengan darah. Nah, ini mengingatkan kita kepada bait pertama di dalam kitab Burdahnya Imam Busiri. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jara mim muqlatim bidami. Apakah lantaran ingatanmu kepada tetangga diri salam sampai-sampai engkau mencucurkan air mata yang bercampur dengan darah? Nah, ini juga menunjuk kepada adanya gelombang dahsyat kerinduan, gelombang dahsyat cinta. Sampai-sampai orang yang mengalaminya itu mencucurkan air mata yang berbaur dengan darah. Jadi, wa ma aktsaru zuhad murtadil khirqah al-mulazimin di sajjadati salat. Betapa banyak orang-orang yang zuhud mengenakan baju khirqah, mengenakan baju sufistik, mengenakan baju yang bertambal-tambal, al-mulazimin li sajjati salat, yang mereka itu tekun di atas sajadah salat. Nah, alladzina bisababi ishkika sakabul khamra fawqa sajadah. Mereka itu, para zuhud itu, disebabkan oleh cintamu, mereka lantas menuangkan arak di atas sajadah. Jadi menuangkan arak di atas sajadah itu adalah menuangkan bara cinta ketika mereka menghadap kepada hadiratnya melalui perantara sholat. Jadi semula mereka hanya menggunakan khirqah, mereka menekuni sajadah sholat itu. Lantas mereka berubah menjadi para pecinta dan menuangkan arak di atas sajadah mereka. Jadi betapa cinta itu sudah sanggup merobek-robek para zuhud itu, merobek-robek para asketis itu. Jadi semula mereka menekuni sajadah semata-mata, tapi dengan bara cinta mereka menuangkan arak di atas sajadah mereka. Jadilah sembah sujud cinta mereka sebagai gelombang cinta dan rindu yang tak terkira kepada Tuhan semesta alam. Jadi dengan demikian, agar kita tidak terbelenggu oleh tambatan hati kita kepada makhluk-makhluk, agar kita tidak berada di tengah kerangkeng dan jeruji penjara dunia, maka kita membebaskan diri, mesti membebaskan diri. Cara membebaskan diri adalah tambatkan hatimu terhadap cinta, maka engkau akan bebas dari belenggu kehidupan yang fana ini. Tambatkan hatimu kepada cinta, maka engkau akan bebas dari belenggu kehidupan yang fana ini. Nah, indal arifin al-insanul kamil sabbahun fi bahril ishqi alladzi la nihayata lahu. Bagi orang-orang ma'rifat, manusia yang sempurna itu adalah dia yang senantiasa berenang di samudra cinta yang tidak ada batasnya. Jadi dunia ini, dunia yang terbatas dan fana ini, bagi kebanyakan orang adalah penjara. Tapi bagi insan kamil, bagi para pecinta yang sempurna di hadapan hadiratnya, ini tak lain adalah samudra cinta yang tidak ada tepinya, yang tidak ada batasnya. Jadi dunia yang fana ini tersambung dengan keabadian. Dunia yang terbatas ini tersambung dengan ketidakterbatasan. Dunia yang partikular ini bersambung dengan universalitas ilahi yang tidak bertepi.
Jadi siapa orang yang sudah mengenakan pakaian cinta, orang itu sesungguhnya sudah berhiaskan kehadiran ilahi. Dan karena itu wala yu'aqabul 'asyiqu 'alal jurmil ladzi yartakibuhu. Seorang pecinta tidak disiksa karena dosa yang dikerjakannya. Oke, ini perlu hati-hati di dalam memahaminya. Bagaimana seorang pecinta tidak disiksa lantaran dosa yang dikerjakannya. Sebab begini ya, ketika orang itu sudah berselimutkan cinta ilahiyat, tentu saja orang itu tidak memiliki secuil pun hasrat terhadap pelanggaran, terhadap dosa-dosa. Nah, kalau demikian, misalnya terjadi pelanggaran, terjadi perbuatan dosa, itu pasti menunjukkan bahwa pelakunya itu sangat memiliki sifat yang manusiawi. Pelakunya itu sangat memiliki sifat yang manusiawi. Jadi karena itu disebutkan di sini wala yu'aqabul 'asyiqu 'alal jurmil ladzi yartakibuhu. Seorang pecinta ilahi itu tidak disiksa lantaran dosa yang dikerjakannya. Jadi karena itu memang dosa itu murni manusiawi sebagai wujud, sebagai bukti bahwa dia itu makhluk. Bukan karena kesengajaan, apalagi muncul dari hasrat yang kuat. Itu sama sekali tidak. Terus di dalam hubungan antara pecinta dengan kekasih itu biasanya terjadi adanya saling memaklumi. Kesalahannya itu malah keindahannya. Kesalahannya itu malah keindahannya. Jadi karena itu ya, andaikan kita memiliki dosa-dosa, tapi kita ini merupakan para pecinta ilahi, maka atas dasar cinta ilahi itulah kemudian dosa-dosa itu akan dihapuskan. Dosa-dosa itu tidak dilirik sama sekali. Saya teringat ya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari yang terangkum di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berfirman kepada Nifari, "Nifari, sesungguhnya engkau juga berdosa kepadaku sebagaimana orang-orang lain berdosa kepadaku. Tapi bagaimana lagi Nifari? Bagaimana lagi? Aku sudah kadung cinta engkau, engkau sudah kadung cinta aku. Maka kulewati saja dosa-dosamu itu." Jadi ya, di dalam paradigma cinta, dosa-dosa itu dilewati. Bahkan dosa-dosa itu terlihat sebagai sebuah kemilau keindahan. Jadi beda dengan misalnya orang yang masih dibelenggu oleh nafsunya sendiri, oleh hasratnya yang kuat kepada makhluk-makhluk, itu berbeda. Jadi tidak salah ketika dikatakan wala yu'aqabul 'asyiqu 'alal jurmil ladzi yartakibuhu. Oke. Jadi maka dalam hidup ini bagaimana kita bisa memproses diri kita senantiasa agar selalu beringsut berbenah dari adanya hasrat kepada makhluk-makhluk menjadi hasrat kepada Allah, dari adanya tertambat kepada makhluk-makhluk berubah menjadi tertambat kepada cinta ilahiyat itu sendiri. Insya Allah dengan demikian Allah akan menyongsong proses-proses kita, sebab Allah Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berproses, pahala orang-orang yang berbuat. Oke, saya kira seperti itu. Moga-moga kita semuanya diproses oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kematangan cinta terhadap hadiratnya, kematangan cinta kepada sesama atas nama hadiratnya pula. Oke, wal afwa minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.